Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim biadadin kulli ma. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini salah satu malam yang sangat terkesan bagi kita semuanya. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, malam Ahad Pahing jarang ngundang kiai. Gini apa mboten? Lebih sering kedatangan artis dibanding kedatangan kiai. Malam hari ini berkah, alhamdulillah kita semuanya kerawuan Profesor Dr. Buya Said Agil Sirot. Tepuk tangan untuk beliau. Kebetulan Gus Miftah sama Buya Said itu sama-sama prof. Kalau Buya Said profesor, Gus Miftah provokator. Saya dari dulu sangat mengidolakan beliau. Maka saat beliau masih ada di Ketua Umum PBNU, beberapa kali saya ngontak Gus Helmi, tapi karena kesibukan beliau belum bisa hadir. Tapi malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah berkah maulid di Termas. Saya ketemu sama Buya, saya matur sama Buya, Buya mbok sekali-kali pas hari santri. Beliau alhamdulillah kersa rawuh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya selalu membangga-banggakan guru kita semuanya? Kenapa saya ngaku sebagai muridnya Buya Said? Karena saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Imam Ali, ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Dan yang saya dapatkan dari Buya Said, baik secara langsung maupun melalui media sosial, itu tidak hanya satu huruf. Tapi berkalimah-berkalimah, bahkan berparagraf-paragraf, bahkan mungkin berbuku-buku. Maka malam hari ini nyuwun sewu kita minta ridho beliau, mudah-mudahan ilmunya diwariskan untuk kita semuanya. Amin. Nah, kalau ngomong soal ilmu nyuwun sewu, saya sering mengatakan al ilmu bila syekhin fasyaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Nah, kita malam hari ini kerawuan yang tidak hanya sekedar guru tapi maha guru. Begitu banyak yang saya dapatkan pelajaran dari beliau. Kalau ngomong soal kemampuan Pak Dirlantas, wah saya dengan beliau ini jelas baina sama wasumur sat. Antara langit dengan sumur sat. Karena beliau sangat alim, profesor, doktor, kuliahnya di Ummul Qura.
ketua umum PBNU. Nah, sementara kita nyuwun sewu. Kalau beliau kuliahnya di Ummul Qura, kita hanya di IAIN. Itu pun ijazahnya tidak diambil. Karena saya malu waktu itu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Saya malu gitu loh. Beliau ketua umum PBNU 2 periode. Saya mohon maaf, nggak pernah jadi pengurus PBNU. Karena saya nggak dipakai sama PBNU. Paling pol di masa kepemimpinan beliau waktu itu saya jadi wakil ketua umum LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Itu pun saya dipilih karena saya viral. Kalau nggak viral mungkin juga nggak dipilih gitu loh. Tapi saya dari dulu bilang, kalau NU itu ada kepalanya namanya Rois Am, kemudian Tanfid ini badannya, lah Gus Miftah itu di mana? Saya bilang, cukuplah menjadi sandalnya saja. Untuk ida-idaan, untuk keset dan lain sebagainya. Tapi apakah sandal itu tidak penting? Oh sangat penting. Nyatanya kalau orang berwudu dari kamar mandi mau masuk masjid itu membutuhkan sandal. Jadi nyuwun sewu, maka jadi sandal itu harus ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Lah niku. Keset bro, diinjak-injak tetap welcome. Maka kemudian apa? Dari dulu bapak saya bilang, "Le, kowe kudu nyedak karo Buya Said." Abah saya itu ngefan banget sama Buya Said di Lampung sana. Mungkin usianya jauh di atasnya Buya Said. Tapi beliau sangat mengidolakan Buya Said. Maka ketika saya bisa bertemu dengan Buya Said, bapak saya itu nangis. Samanya ketika saya dekat dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang kemudian tidak disangka, tidak dinyana, ternyata istrinya beliau Mama Salmah. Itu masih satu garis keturunan dengan kita Buya. Nah, maka kemudian apa? Bergaul dengan orang-orang soleh ini tentunya menjadi sebuah kelaziman. Lah, saya sering kali ditanya sama jamaah, Gus, kenapa kau harus malam Ahad Pahing? Yang pertama, karena Ahad Pahing itu adalah wetonnya Gus Miftah. Wetonnya Gus Miftah. Jadi kemudian jadi pertanda, Alfian, Pak Dirlantas. Setiap malam Ahad Pahing tanpa jamaah diundang, itu otomatis datang. Ini biasanya datang jauh lebih banyak dari ini. Tapi hanya karena hari santri, semua daerah kita minta untuk membuat pengajian masing-masing, alhamdulillah tidak seramai biasanya. Tapi saya jauh lebih senang, karena minimal jalannya dari rumah ke sini lebih enteng. Coba biasanya Buya, keluar rumah itu sudah Buya, ya Allah gitu loh. Jamaah itu kalau kemudian kita masuk ke sini, uyul-uyulan seperti itu. Biasanya tangan saya ini dijiwit lah, kadang-kadang rondon, cepel gitu kan. Atak balas kok wedok gitu loh. Kan aku jadi malu. Nah, kenapa kemudian setiap lapanan pertanyaannya? Dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan begini. Idza madha alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama, belum ketemu kiai, belum ikut ngaji, tidak menghadiri majelis taklim. Maka yang terjadi apa? Qasat qalbuhu. Berpotensi hatinya menjadi keras, wajah saro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka alaikum bil mujalasatil ulama. Tidak boleh 40 hari melewati hari tanpa ketemu dengan ulama sekalipun. Makanya kalau Pak Dirlantas besok pengen besar, jangan sampai kemudian selama 40 hari belas nggak pernah ikut ngaji. Insya Allah selamat. Amin. Saya doakan Pak Dirlantas pangkatnya dhuwur, jenderalnya bintangnya banyak, tapi selamat. Amin. Untuk apa bintangnya 2 tapi nggak selamat? Lah itu kan. Nah. Tapi masyarakat juga yang fair ya, tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu kesalahan pribadi bukan Polri secara kelembagaan. Masa kita punya teman polisi lagi olahraga diteriaki Sambo, Sambo, Sambo. Kan kasihan gitu loh. Lah, alhamdulillah ini Pak Dirlantas yang baru menjabat seminggu Alfian. Ya, saya kenal beliau sejak dari Kapolres Jember, dari Jember. Nah, alhamdulillah beliau jadi Dirlantas di Jogja. Maka kemudian apa? Jangan sampai selama 40 hari Alfian, sama sekali nggak ketemu kiai. Makanya kalau saya ngaji dengan mbak-mbak di Sarkem di lokalisasi itu, besok kapan-kapan kalau saya ngaji di sana Alfian ikut. Nah, tapi harus tetap kembali, jangan di sana. Nanti mau masuk nggak mau keluar. Masih ada Bu ya, masih ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang malah mereka yang habis ke sini Bu ya. Tapi mereka duduk di mana saya rahasiakan. Karena kalau ketahuan bahaya Bu ya. Ada kayak Cak Dikin, wah codot dilawan itu. Cak Dikin jujur di hadapan Buya, Cak Dikin pernah ijab berapa kali? 4 kali. 4. Kuwi sing konangan. Sing ra konangan mung pira, Cak? Nggih. Engko tak SMS. Engko tak SMS.
Sing jelas Gus, malam ini saya senangnya sungguh luar biasa. Yang kami idolakan Buya Said. Ini sebetulnya nyun pangapunten. Dulu ibu saya itu gandrung sama beliaunya. Gandrung apa demen? Demen. Oh. Bu, tenan, mbok kula niku seneng banget kali Pak Agil Sirot ini. Untung ibumu ora garwa karo Pak Kiai ya. Lah kenapa? Lah garwa dhewe anak kaya raimu lah ya isin Pak Kiai. Nih alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu satu tempat duduk, satu majelis. Alhamdulillah. Monggo mangke mampir teng griya kula. Halah matamu karo Kiai kok mampir iki lho. Lanjut. Kula kadang-kadang wong Jawa ini lho, kula kira seneng. Kadang-kadang awake dhewe wong Jawa tapi kelangan Jawane. Sing sering kula matur nika bodho open house teng pondok banser teko sak rombongan. Begitu dugi pendopo mburi nika bansere ngendikan ngeten. Gus, kula sak rombongan rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Nah, monggo salajengipun Gus Miftah matur. Lah goblok ta kuwi. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan panjenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur monggo panjenengan paring pangandikan. Kayak santri mriki Bu ya, ana tamu pengen ngerokok, enggak mau rokok yang jadi, Alfian. Akhirnya minta rokok mbako, tengwe, ngelinting dewe. Saya beri uang untuk beli soto, pulang bawa soto, kan goblok gitu loh. Soto itu mbako, malah mulai nggawa soto gitu loh. Mila ibu-ibu supaya anak-anak iki ngerti bahasa Jawa jenengan matur karo bojone iki matur sing sae. Karena matur sing sae dengan suami atau dengan siapapun iku nggih wonten dawuh wonten Al-Qur'an, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Mila kapan-kapan besok Alfian coba. Kalau saya ngaji di Sarkam itu Alfian, mereka ngomong basa. Bertanya Gus nyuwun sewu kula badhe nyuwun pirsa. Nah, niku bocah-bocah Sarkam. Kapan-kapan tak ajak Alfian. Nah, tapi ya pulang. Jangan masuk enggak mau keluar gitu loh. Nah, artinya apa? Di sana saya sering mengatakan pentingnya ngaji. Maka walaupun mereka dicap PSK, alhamdulillah masih mau ngaji. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Bu ya, saya nggak pernah menyebut mereka itu kok PSK apalagi londe itu nggak pernah. Paling mbak-mbak. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka, para londe rahimakumullah kan nggak mungkin. Alhamdulillah mereka betah. Lah alhamdulillah hari ini Pak Dirlantas kersa rawuh sebelum Buya Said paring pangandikan, Pak Dirlantas sambutan. Tepuk tangan tuh Pak Dirlantas. Pak Dirlantas berdiri nggak apa-apa, Cak, milih mikir, Cak. Saya duduk aja. Oh, duduk nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita panuti Bapak Kiai Haji Buya Said Agil Sirot. Selamat datang. Dan tentunya yang saya hormati dan saya cintai juga guru kita, pemimpin Ponpes Ora Aji, Gus Miftah, dan seluruh jamaah yang hadir. Tentunya syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah kegiatan maulid, kegiatan minggu Malam Paing. Nah ini wetonnya beliau dan saya sampaikan bersamaan saat ini tanggal 22 Oktober yaitu Hari Santri Nasional. Di mana kita ya tepuk tangan untuk Hari Santri Nasional tahun 2022. Kita mengangkat tema adalah berdaya, menjaga martabat kemanusiaan. Maka saya yakin dan percaya santri-santri di Ponpes ini bisa memperdayakan, menjaga martabat untuk melakukan kegiatan-kegiatan mendharma baktikan dalam pengabdian ke bangsa dan negara dengan fungsi kegiatan sebagai duta keselamatan berlalu lintas. Insya Allah dengan adanya santri-santri di sini untuk memberi figur, suri teladan, contoh kepada masyarakat lainnya sehingga saya informasikan bahwa saat ini untuk angka kecelakaan tertinggi di Polda DIY peringkat 4. Maka dari itu saya sekarang datang memohon untuk memberikan masukan kepada kami. Tadi disampaikan, diselentingi bahwa itu adalah oknum yang tadi disampaikan. Insya Allah saya akan dekat dengan para ulama, saya ingin dekat kepada kiai, saya ingin dekat kepada habaib, semuanya.
tentunya, dan saya memperkenalkan diri, mungkin Pak Said nanti akan mengenalkan saya. Kalau lihat casing mungkin Gus Miftah juga tadi kaget sebenarnya. Mungkin kegiatan saya kelihatan muka atau face saya ini Bukan. Beliau ini blasteran. Nah, blasteran Belanda mana? Oh, Belanda Madura. Nah, jadi BM Belanda Madura. Kalau santri Oraji juga banyak yang blasteran Indo Pakistan. Nah, bapaknya iblis, ibunya setan. Nah, karena di situ banyak Bu ya, orang nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, dari mana, anak nakal tahu-tahu ke pondok. Jadi saya nggak tahu siapa-siapa. Kadang-kadang mereka tahu-tahu datang, ya Indo Pakistan. Kalau enggak Indo Bali, ibunya babu, bapaknya kuli. Gitu. baik, Ini saya Madura Belanda ya? Ya, saya lahir besar di Sumeneb, di Pulau Madura, dan saat ini saya berdinas di sini kurang lebih baru 1 minggu. Mohon doa restunya, insya Allah saya akan berjanji dan saya wakafkan untuk menjadi pelayan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, untuk menyikat waktu, karena ini hari santri nasional, saya akan memberikan sebuah hadiah kepada para santri yang memiliki kredibilitas dan tentunya sudah dinilai oleh Gus Miftah untuk mendapatkan sebuah SIM secara gratis. Tepuk tangan untuk Pak Dirlantas. Oke, Yuk monggo, silakan. simbolis beberapa orang sini, maju Ya. depan sini. Monggo, monggo Dan. Tepuk tangan untuk Pak Dirlantas. Cie rondone pengen cie. Niku saking Wonosobo, saking tebet-tebet Bu. Oh, monggo ini mic-nya. Dan Silakan untuk yang membaca siapa? Oke, monggo Mas Afmi. Oke. Teman-teman bisa bacakan ya, dibaca ya. Deklarasi santri tertib berlalu lintas. 1. Kami santri Indonesia siap berperan aktif menjaga Pancasila. Siap berperan aktif menjaga Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. 2. Kami santri Indonesia Kami santri Indonesia siap berperan aktif menjunjung tinggi toleransi umat beragama. toleransi umat beragama. 3. 3. Kami santri Indonesia Kami santri Indonesia siap berperan aktif menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. 4. 4. Kami santri Indonesia Kami santri Indonesia siap mendukung kepolisian negara Republik Indonesia, siap mendukung kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Yogyakarta, 22 Oktober 2022. Tertanda Santri Indonesia.
Selamat Hari Santri Nasional 2022. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi salah satu kors polisi itu yang paling sering kena berita hoak itu adalah polisi lalu lintas. Kayak dulu itu ada berita naik motor pakai sandal jepit ditilang, itu hoak ya Alfiannya. Itu jelas hoak. Itu hanya himbauan dari Pak Polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden atau kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan pakai sepatu. Lagian Pak Polisi ini takut kalau yang naik motor emak-emak pakai sandal jepit. Karena kalau sampai ditilang berpotensi sandal jepitnya ginapui cangkeme polisi. Nah. Karena tahu sendiri dan perempuan kalau naik motor, rating kanan belok kiri, kan kurang ajar itu loh. Uangnya ya tekoi, ya melu guyu itu loh. Biasanya jilbabnya pink. Hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini pas hari santri Kerawan Buya Said. Saya malam hari ini nggak perlu ngobrol banyak, nggak perlu matur banyak. Langsung kita dengarkan mauidhah mawaid dari Profesor Dr. Buya Said Agil Sirot. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal habaib, akhil azizir rahimil karim, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, atalallahu baqa'ah, dhukhran lana wal ummah fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur, sehat walafiat sebagai aset umat Islam, aset kaum santri yang sangat mahal. Yang saya hormati Bapak Dirlantas Polda DIY, Gus Kombes Alfian, Gus juga ini. Lora Kombes Alfian, a'azzahullah bi'izzih. Mudah-mudahan dimuliakan dengan kemuliaannya Allah. Beserta rombongan. Ini Mbah Yai Dikin. Wah, luar biasa ini. Ini kumisnya palsu, kumisnya saya lihat tadi. Palsu kumisnya ini. Ya, seniman, budayawan, sekaligus apa? Sekaligus pencipta lagu. Pencipta lagu. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan. Iya. Anak-anak santri pesantren Ora Aji, Allah iftah qulubkum wa yassir umurakum wa yaqdi hawaijakum wa yuballigh maqasidakum. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmonis, akur, rukun, saling kangen, saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung. Nah, jadi kita dilahirkan di muka bumi membawa amanah yang paling melekat sebelum amanah agama, sebelum amanah ilmu pengetahuan, sebelum amanah harta jabatan, sebelum amanah keluarga. Amanah yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita kembali ke akhirat, amanah insaniyah. Apa? Mari kita berupaya
membangun tatanan kehidupan yang harmonis. Kalau ada dua orang, dua tetangga, dua saudara, tidak harmonis, orang tidak saling nyapa, orang nyopo, sudah 2 bulan, itu berarti dua orang itu sedang leren istirahat jadi insan. Lagi leren jadi insan. Maka Rasulullah memberi toleransi kalau terpaksa konflik paling maksimal 3 hari 3 malam. Itu masih diatur kalau Gusti Allah. Tapi lebih dari 3 hari 3 malam sudah bukan insan namanya. Bukan insan yang sebenarnya. Ini yang paling sulit. Ini yang paling susah. Oleh karena itu kita semua tahu hadisnya apal kabeh. Nabi Muhammad tidak sekali-kali diutus oleh Allah kecuali membawa misi akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal. Akhlak di sini bukan hanya cium tangan, unggah-ungguh, bukan hanya itu. Akhlak itu jamak, plural. Mufradnya, singlenya, khuluk. Apa? Khuluk itu kosakata dari kata kerja kholako. Ya, kholako, create Allah, kosakatanya ada 2. Kholak, ciptaan Allah yang bersifat material, dimensial, temporal. Satu lagi ciptaan Allah, khuluk. Wujud kita yang disebut oleh Allah imaterial, universal, ideal, perennial. Itu namanya wujud kita khuluk. Kalau dijamakkan menjadi akhlak. Jadi misi Nabi Muhammad adalah membangun manusia yang sempurna akhlaknya, spiritualitasnya, ruhaninya. Itu yang paling penting misi Rasulullah SAW itu. Nah, belum bicara agama, sebelum bicara akidah, sudah bicara akhlak dulu. Karena manusia ini bermartabat atau tidak tergantung akhlaknya. Panjenengan kagungan tetangga, Pak Haji rajin sholat, tapi omongannya kasar, sombong, congkak, seneng boten. Panjenengan gak ada tonggo sebelah kiri, Kristen, non-Muslim, Katolik, tapi saya ramah, halus, sopan, penolong, seneng boten. Nah, disinilah insaniyah yang berakhlak, bukan hanya agama. Ngoten nggih? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budaya akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, negara Afghanistan Bu, Pak, 100% Muslim. Orang-orang non-Muslim Afghanistan Bu. 99% Sunni, madhab Hanafi, Maturidiyah, Naqsyabandiyah. 1% Syiah, Muslim kabeh lah. Hanya terdiri dari 7 suku. Kalau kita kan 414 suku Indonesia ini. Perang terus wis 40 tahun. Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani. Sampai sekarang paten-patenan, podo Islame, podo Afganistane. Panjenengan pengen jalan-jalan ke sana? Pengen ketemu karung Islam sana, itu Islam tuh. Pengen? Suang sulit pun Jepang. Jepang agamanya enggak jelas. Kristen bukan, Yahudi bukan, Islam bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan. Jenenge agama Shinto, agama lokal, agama namanya Shinto. Tapi negara Jepang budaya maju, akhlaknya baik, tertib, taat aturan, pejabatnya tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada penodong, copet, garong, rampok, nggak ada. Saya ke sana sudah 2 kali. Aman, tentram, malam-malam jalan-jalan, tenang hati kita. Panjangnya pengen buatan mereka apa? Tuh, padahal bukan orang Islam padahal.
Jadi nomor satu manusia itu adalah apa? Akhlaknya. Alhamdulillah paham. Nah pesantren ini, pesantren mana saja terutama Ora Aji Al-Fatah yang menang. Pesantren Ora Aji yang menang, yang berhasil, yang sukses. Al-Fatah. Ini dalam rangka membangun akhlak manusia. Agar manusia sadar membawa misi insaninya. Silahkan di kanan kiri di luar pesantren, tawuran, jogedan, maksiat, bahkan kekufuran, kefasikan. Di dalam pesantren tenang. Insya Allah putra-putra panjenengan yang di sini tetap konsisten istiqomah. Tidak ketularan, tidak terkontaminasi dengan keadaan kenakalan di luar pesantren ini. Ngoten mboten? Podo karo dongenge Nabi Musa. Nabi Musa sejak bayi, singkawit bayi, dipelihara oleh Siti Asia di dalam istananya Fir'aun sejak bayi. Yang di dalam istana itu kekufuran, nyembah Fir'aun, kefasikan, kelakuan orang bener, maksiat, joget-jogetan, minum-minuman, mabuk-mabukan, jero istana ngoten niku. Tapi Musa sejak kecil, remaja, dewasa, jadi wong tidak ketularan kufur, fasik, maksiat, mungkarat. Kenapa? Coba ini panjenengan, semua panjenengan singkawit bayi nang jero omahe isih mungkarat. Apa kekufuran, kefasik, kira-kira ketularan mboten? Nabi Musa mboten. Coba. Pada uripe nang jero istana yang isinya tadi itu. Karena apa? Karena dididik tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual rohani oleh seorang imro'atun mu'minatun mukhlisah, oleh seorang perempuan yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, yaitu Siti Asia. Nah pesantren ini, Gus Miftah lah contohnya, itu seperti Siti Asia yang akan membimbing, merawat, membangun, membentuk akhlaknya panjenengan sedoyo. Walaupun di luar silahkan jogedan, silahkan mungkarot, silahkan maksiat di luar. Di pesantren Ayo Ngaji tetap santri-santrinya berakhlakul karimah. Paham boten? Nabi Adam diwehi ilmu karo Gusti Allah. Intelek, sarjana lah kalau zaman sekarang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terus apa? Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nabi Adam diberi ilmu cukup, intelek, cerdas. Malaikat kalah angkat tangan. Pun. Tapi Nabi Adam yang profesor doktor itu, yang SH, MH, SIK, MH, MHum, SH, kegoda oleh hawa nafsu, kegoda oleh iblis, tergoda oleh istrinya. Mas, hati-hati istri itu kadang sering goda loh. Istrinya yang ingin tertarik makan buah yang dilarang. Adam tidak punya pertahanan spiritual. Akhirnya memetik buah yang dilarang, Adam diusir dari sorga. Paham? Ratusan ribu tahun taubat, Allah belum terima taubatnya. Dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Adam dibuang di gunung Himalaya, Siti Hawa dilempar ke Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek. Jeddah itu artinya nenek. Ratusan ribu tahun baru ketemu di gunung Arafah. Coba. Setelah diterima taubatnya, Nabi Adam bisa diterima taubatnya setelah mendapatkan pencerahan spiritual. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah Nabi Adam menerima pencerahan, menerima nur mubasyir dari Allah dalam hatinya,
baru taubatnya diterima. Jadi kesimpulannya, ilmu tidak ada gunanya. Pinter orang artinya kalau spiritualnya bobrok. Kalau rohaninya bobrok. Ayo sing korupsi pinter apa bodoh? Sing semena-mena sewenang-wenang pinter apa bodoh? Wong bodoh nyolong tanah paling geser patok, ser, gitu ya. Jenengan misalkan jenengan pengen memperluas tanah tangga di patok geser ser, ngoten nggih, semeter, 2 meter, 5 meter. Tapi wong pinter piro? Ribuan hektar dicaplok. Ratusan ribu hektar bahkan. Itu wong pinter, paling jenengan pinter apa bodoh niki? Wong bodoh mencuri sandal ning masjid. Wong pinter pabrik sandal yang diambil. Wong bodoh mencuri ayam. Wong pinter peternakan ayam. Kalau tidak punya tarbiyah ruhaniyah. Oleh karena itu era sekarang yang serba bebas, liberal. Dengan medsos, YouTube, WA atau apalagi lah, Google. Satu-satunya jalan adalah dipesantrenkan. Menurut saya, percaya kula monggo mboten napa-napa. Menurut saya satu-satunya jalan anak kita agar betul-betul menjadi anak yang baik dipesantrenkan. Syukur di dalam pesantren ada SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi berbagai jurusan, ya syukur. Ngoten nggih? Jadi satu-satunya jalan dipesantrenkan. Pesantren tidak ada tawuran, nggak ada narkoba, nggak ada hubungan seks bebas di pesantren, nggak ada minum-minuman. Tapi kadang-kadang ada santri nakal, ya siji loro telu 10 20 30 40 lah 50 terus lah. Tapi secara rata-rata insya Allah kalau santri punya komitmen dengan agama, akhlakul karimah, dan tetap mempunyai jiwa nasionalis. Tidak ada kiai pesantren NU terutama, pesan NU yang tidak nasionalis. Yang ngajari ngebom, yang ngajari radikal, nggak ada. Kiai NU semuanya diperintah atau nggak diperintah, diminta nggak diminta, ada amplopnya nggak ada amplopnya, ada SK-nya nggak ada SK-nya, tetap menasehati masyarakat, sing akur, ojo tukaran, sing sabar. Ngoten kiai NU, nggak ada SK-nya, nggak ada honornya itu, nggak ada itu. Sing akur, sing sabar. Ini betul-betul berperan besar, peran penting. Meringankan Pak Polisi dalam rangka menjaga kesatuan persatuan masyarakat. Malah sampai ngeten, ono wong matur karo kiyaine, istri kula galak kiai, cerewet, galak, bawel, ketus. Apalagi? Cerewet, galak, bawel, ketus, kaku. Terus piye? Mau saya cerai Kiai, mau saya cerai. Coba saking api Kiai, ojo sabar. Kudu-kudune kawin maneh wae. Kata kiainya loh, bukan kata saya. Kata kiainya itu loh. Kalau terpaksa tadi daripada cerai, istrinya galak, cerewet, bawel, keras, sombong misalkan. Wani karo suami, tapi tetap kiai nasihati, ojo cerai. Kudu terpaksa, kawin mana. Hadirin saya hormati pun. Nah, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Tanggung jawab kita semuanya. Anak kita mau jadi apa? Generasi yang akan datang mau kita kemanakan? Ini era namanya era pop culture war. Al-Ghazwul Hadari. Serangan budaya. Anak-anak kita tidak bangga dengan budaya kita. Kalau mau keren niru barat. Kalau mau keren niru Amerika. Bebas. Contoh kecil, apa itu cium tangan kiai orang tua? Apa itu cium tangan Habib dan kiai? Kuno itu. Wonten-wonten anak sing wonten saniki.
Itu namanya serangan budaya, pop culture war. Ini akan grogoti budaya kita, yang akan menggerogoti budaya kita. Nah, Kados Gus Miftah ini punya kewajiban harus memelihara sarawatil istima'iyah, sarawatil hadariyah, culture capital. Kita punya kapital, kita punya modal besar, yaitu modal sosial dan modal budaya. Duit orang dua, ya paling piro orang duitnya lah. Teknologi nggak nguasain. Terus terang mawon lah kita kiai-kiai ini, teknologi nggak nguasain. Duit orang paten dua. Gus Miftah termasuk sugih lah, kiai sugih lah. Ini kiai liane kan mobilnya Luxio, Grand Mark, Masya Allah. Sandalnya Lili, minyaknya misik. Tasnya itu bukan merek Gucci, bukan. Yang pojok tulisannya Musyawarah Majelis Ulama DIY. Nah, tapi rata-rata kita ketinggalan di bidang materi atau kekayaan. Kita harus bangga, kita punya apa? Kapital sosial, atharawatil ijtimaiyah, dan kapital kultural, culture kapital, yaitu kita punya budaya, kaya dengan budaya. Ini yang bisa kita andalkan. Duit orang dua, teknologi ketinggalan, bedil orang dua. Tapi kita punya apa? Kapital sosial. Masyarakat masih rujuk karo kiai. Coba niki diundang boten? Boten kan? Enggak diundang, enggak apa, orang 10.000 kumpul. Ini tarawat istimaiyah yang namanya. Kapital sosial harus dipelihara. Jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Kapital budaya apa? Yang paling penting apa budaya? Ayo dipelihara budaya kita, ciri khas kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, apa? Baca maulid Nabi setiap malam Jumat, setiap ada akekah, syukuran anaknya lulus, syukuran munggah pangkate, syukuran omae dadi. Baca apa? Baca apa? Barzanji, deba, apal mboten? Apal mboten? Mboten apal? Sing apal apa sing apal? Ojo dibanding kayak apal itu ya? Ini dalam rangka memelihara kapital sosial dan kapital kultural, yaitu mari kita pertahankan, bahkan kita perkuat bacaan-bacaan Barzanji, Deba, Burdah. Paham boten? Jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Ada yang ngomong, orang Jakarta, Jogja betul nonton. Ada yang bilang maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak ada zaman Rasulullah. Kata siapa mas? Kata siapa Tad? Ini Tad, apa tadi SAG, sarjana? Agak gimana? Sejak zaman Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba membikin puisi, bikin syair, memuji-muji Rasulullah. Kan baca Barzanji sih muji-muji Rasulullah. Barzanji, Deba, Simtu Duror, Burdah, itu sih muji-muji Rasulullah. Nah para sahabat dulu juga berlomba-lomba memuji Rasulullah. Sampai ada 4 jilid saya kumpulkan. Ada 4 jilid. Saya punya itu. Kumpulan madah, al-madah nabawiyah. Pujian-pujian terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong Gusti Allah mawon ngalem nang kanjeng Nabi. Gusti Allah mawon ngalem. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, kembali ke Mekah setelah 8 tahun, diikuti oleh ribuan sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah, Abu Sufyan melihat, luar biasa Muhammad ini. Besok masuk kota Mekah berdarah-darah. Akan bergelimpangan mayat-mayat. Bumi hangus, rumah-rumah dibakar, Muhammad mau balas dendam ini. Kira-kira gitu, sangkaannya gitu. Nabi Muhammad paginya masuk kota Mekah. Memang ada, ya sebagian banser lah, kira-kira kayak banser gitulah. Al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Nabi dengar, apa itu salah itu? Jangan. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari kita bangun kembali silaturahim. Karena seluruh penduduk Mekah sedulur kabeh.
kerabat semua dengan kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Orang Mekah yang ketakutan sembunyi dalam rumah semuanya keluar. Menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia, semuanya masuk Coba. Akhirnya jumlah orang Islam setelah Mekah masuk Islam lebih dari 100.000 orang Mekah masuk Islam. Sikapnya kanjeng Nabi yang seperti ini, akhlaknya kanjeng Nabi seperti ini, dialem, disanjung karo Gusti Allah. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf Muhammad, kamu bukan orang pendendam. Maka mereka simpati sama kamu masuk Islam semuanya Muhammad. Seandainya walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, kasar, mencaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Ada nggak di sini di Jogja gitu Pak? Ada nggak ada. Kasar, omongannya, mencaci maki, ngancam-ngancam, medeni, takbir. Niscaya mereka orang Mekah lan faddu min haulik, lari menjauhi kamu Muhammad. Fa'fu anhum Muhammad, maafkanlah mereka. Ayo saged boten niru kanjeng Nabi, saged boten? Saged boten? Orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta dimaafkan, saged? Jawab. Yang kemarin nyuri sepeda motor panjenengan dimaafkan, saged? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu ngelarani kanjeng Nabi, nyakiti kanjeng Nabi. Mateni sahabat Yasir, mateni sahabat Sumayyah, nyiksa Sayyidina Bilal, nyiksa Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Dan lain-lain lah. Kanjeng Nabi Bambang sering disakiti, dipasangi duri ning ngarepe pintu. Dipasangi jeroannya onta, perutnya onta. Supaya kanjeng Nabi keselarak gitulah. Walhasil dihina. Boten dendam, boten balas dendam, boten mangkel. Dimaafkan semuanya. Saged? Insyaallah lah ya, insyaallah jabes, insyaallah wes. Boten namung memaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampunan, jaluke pangapura kanggo mereka ini kepada Allah. Panjenengan saged? Yang kemarin mencuri sepeda motor dijaluke pangapura karo Gusti Allah, saged? Orang kompak jabe ya. Yang kemarin nipu panjenengan 5 juta didoake diapura ya Allah, dosane si A ini nipu kula 5 juta, muga panjenengan apura ya Allah, saged? Alhamdulillah. Ki murid Gus Miftah tenan iki. Ya Allah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara orang yang muji-muji kanjeng Nabi itu ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel wis jenenge angel. Biasanya solikin, Toto. Ya. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bar salat subuh. Innar rasula la sayfun yustadau bihi. Muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum. Bibatni Makkah lamma aslamu zulu. Zalu fama zala ankashun wala kushufu. Indal liqa'i wala milun ma'azilu. Syammul aranini abtalun labusuhumu. Min nasi Dawuda fil haija sarabil. Kalau saya baca sampai subuh ini, kalau saya baca semua. Ringkasnya gini, sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses
yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah-gagah, berakhlak mulia. Kanjeng Nabi mboten nglarang. Orang ngendikan, ojo muji-muji aku bid'ah. Mboten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah. Enggak. Malah Kanjeng Nabi maringi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi waktu lagi kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut garis-garis itu burdah. Nopo? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabrok. Itu batoinuha selimut polos. Nah selimut garis-garis namanya. Yang tidak percaya, menawi panjenengan boten percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Ke Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten, masih wutuh burdai Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab sebagai hadiah setelah memuji-muji beliau. Ini fakta sejarah, gak bisa diingkari kalau sejarah. Gak bisa dilawan dengan dalil apapun kalau sejarah. Bukti Kanjeng Nabi setelah mendengarkan pujian memberi hadiah burdah. Monggo, yang orang percaya kalau aku nang Turki, tiket tuku dewe. Nah, setelah itu, kejadian itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan qasidatul burd. Sing paling terkenal di Indonesia, mbuh panjenengan apal ta ora? Burda karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Amin tadzakkuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami. Ayo sing hafal muni bareng ayo. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barku fi dhulma'i min idami. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Artinya amin tadzakkuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang dengan panas terik matahari yang luar biasa di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi kena asmara. Pasti kamu dikangen seseorang. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udriyi ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi kangen seseorang, lagi tergila-gila ingin ketemu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kutunggu-tunggu syafaat pertolongannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhurnya panjenengan? Jawab. Leluhurnya panjenengan? Jelas? Ayo, 10 orang ayo, bin semua panjenengan ayo. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lism. Taroko sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Apa dijaga apa itu? Tarokus sifah. Tidak ada seorang pun leluhurnya Kanjeng Nabi yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah. Gak pernah berbuat zina. Dari Nabi Adam tadi yang saya sebut namanya sampai Said Abdullah sampai ibunya Siti Aminah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir anaknya, putranya sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Mukanya bersinar, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, 9 bulan dilahirkan Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke bapaknya Abdullah, pindah ke rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Setelah 9 bulan Kanjeng Nabi dilahirkan bagaikan bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah, kok terang benderang ya? Belum ada listrik, waktu belum ada listrik. Abu Lahab dari kejauhan, kamarnya Aminah kok terang benderang, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Coba Suwaibah, tengok ada apa sih rumahnya Aminah kok terang banget? Suwaibah pergi, balik lagi. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dinamai Muhammad. Abu Lahab seneng mendengar berita ponakannya lahir lanang. Maka Abu Lahab, Suwaibah, kamu sejak hari ini bukan budak. Saya bebaskan. Saking seneng Abu Lahab syukuran. Bukan karo Gusti Allah apa karo sapa, syukuran. Syukuran karo pangerane lah. Kamu saya bebaskan Suwaibah. Aku seneng dia ponakan lanang lahir. Kamu bukan budak lagi, bebas, kamu merdeka. Niki mangke
ini nanti di akhirat, Abu Lahab pasti masuk neraka, tapi setiap hari Senin diangkat, dikeluarkan dari neraka. Selasa cemplung ke mana? Senin diangkat lagi, Selasa cemplung mana? Selamanya, selama-lamanya. Karena Abu Lahab pasti masuk neraka, nih Qur'annya wonten kan? Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang pasti masuk neraka jahim, saben hari Senin diangkat dari api neraka karena gembira menghormati lahirnya Kanjeng. Opo maneh panjenengan setiap malam Jumat ono akekah syukuran maneh omahe dadi, syukuran munggah pangkat, syukuran anaknya lulus, mau coba janji, Masya Allah pasti min ashabil jannah. Wah bulan sepisan tok. Asal mati nggawa tauhid ya, wa mata muwahhida. Pasti panjenengan kabeh min ashabil jannah insyaallah. Nanti di akhirat itu Kanjeng Nabi Muhammad sujud. Sujud suwi banget, ora tangi-tangi. Sampai Allah perintah kon tangi. Irfa ya Muhammad. Tangi wis wis. Jaluk apa to awakmu ki? Jaluk apa? Kanjeng Nabi jaluk semua umat saya yang mati nggawa Islam husnul khotimah diampura dosane mlebu surga kabeh. Ya, kata Allah, ya. Wabil khusus sing rajin ngaji teng Ahad Paing. Amin. Mlebu surga kabeh. Ya Allah. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Saya membaca surat Wadduha. Kata penyair namanya sahabat Hasan bin Thabit yang punya syair ini. Saya membaca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu Muhammad, Gusti Allah lah, akan memberi kamu apa saja asal kamu ridho, sampai kamu senang, apa saja. Nah, hasyaka ya Rasul tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin panjenengan Rasulullah ridho, seneng, rela nek ono umat sing disiksa. Paham boten? Jadi maca surat Duha itu monggo dingengen wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kanjeng Nabi njaluk apa wae dituruti karo Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi puas ridho. Lan boten bakal ridho nek ndelok umate sing nggawa Islam husnul khotimah mlebu neraka. Insyaallah panjenengan sedaya bin ashabil jannah sedaya. Kanjeng Nabi mboten ridho nek ndelok majelis sing hadir majelis ta'lim paing minggu paing mlebu neraka mboten bakal ridho Kanjeng Nabi. Ora tega, ora ridho, ora lega atine ndelok panjenengan mlebu neraka. Ngoten nggih. Jadi Maulid Nabi sebagai athrawatil ijtimaiyah wal hadariyah, sebagai kapital sosial dan kapital budaya harus dipertahankan. Bila perlu ditambah, lebih ditambah, dimajukan lagi. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai otorita memberi syafaat. Percaya boten? Nek ora percaya, alhamdulillah ben aku tok sing syafaat. Alhamdulillah ben aku tok. Kalau Gus Miftah sing syafaat, yang banyak ora percaya. Jadi ana wong ora percaya, jarne mawon. Jarne mawon iki bahasa Jawa, jarne mawon. Biarkan aja. Karena yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti akan mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun an syafaati. Tidak akan dapat pertolongan Rasulullah. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
ayat piro, surat opo, golek ono dewe. Surat apa? An-Nisa, betul. Ayat, Masya Allah, jenengan luar biasa. Walau annahum idzalamu anfusahum. Orang yang banyak dosanya seperti saya. Kulo betul di depan jenengan, kulo. Orang yang banyak dosanya seperti kulo, seperti saya. Datang kepadamu Muhammad, ja'uka fastaghfarullah, lalu saya istighfar ningiringane nang sandinge Kanjeng Nabi, wastaghfarulahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah kangge kula, lawajadullaha tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, pasti Allah ngampuni dosane wong iku. Jadi panjenengan pergi ke Madinah, umrah atau haji, ziarah Kanjeng Nabi, istighfar nang sebelah Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ikut dukung, ikut juga memintakan ampun kage panjenengan, pasti Allah ngepur dosa panjenengan. Walaupun gede-gede. Seperti saya ahli pendosa saya ini. Tapi nek karena haji kemarin saya dengan Gus Miftah di Madinah bareng mengadakan Maulid Nabi di Madinah. Sekarang sudah berubah. Dulu dilarang Maulid Nabi itu di sana. Kalau ketahuan tangkap. Yang punya hotel atau manajer hotel kalau mengizinkan Maulid Nabi tangkap. Sekarang mboten, saya ingin mboten. Bebas. Setelah putra mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz memberi kebebasan orang mau Maulid Nabi, mau ziarah kubur, mau tawasul dan sebagainya. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi niku punya hak otorita dari Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Percaya mboten? Ono suku jenenge suku Mudor. Satu kecamatan lah. Gampangnya kecamatan. Jenenge suku Mudor. Semua mencaci maki Kanjeng Nabi. Semua. Muhammad Majnun. Muhammad Sahir, tukang santet. Muhammad Kahin, paranormal. Muhammad Syair, penyanyi. Quran maksudnya dianggapnya penyanyian atau mantra-mantra dukun maksudnya. Kanjeng Nabi lajeng mendoakan mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor diberi tahun-tahun seperti tahun yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Apa? Paceklik pitung. Kan zaman Nabi Yusuf kan nggih? Zaman Yusuf paceklik pitung tahun. Betul Pak. Suku Mudor gak ada hujan, gak ada pangan, gandum, jagung, gak ada. Terpaksa datang ke Madinah rombongan. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya ramah, orang tamu ramah. Ini kan betul patek ramah. Ada apa? Karena biasanya caci maki sini mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina alal mahli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handholil amiyyi wal ilhijil fasli. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Ada apa Anda ke sini? Atainaka litarhamana. Dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten larang. Oh, jangan jaluk rahmat karo aku, musyrik. Nek jaluk rahmat karo Gusti Allah, aja karo aku. Boten niku. Kami datang kepadamu 7 tahun enggak ada gandum minta tolong. Sudah 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak, tinggal anaknya. Karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang kekar, lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nas siwal handol. Tidak bisa kami makan, yang bisa kami makan kecuali rumput di padang pasir. Oleh karena itu, engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan agama.
Syafaatmu kami tunggu, kami mohon pertolonganmu ya Muhammad. Kanjeng Nabi mboten larang, malah ndongaaken Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malpetaka, banjir, longsor. Mereka belum pulang, masih di Madinah, rombongan nih, di sana sudah hujan di Mudor. Percaya mboten? Itu berarti ngalem Kanjeng Nabi, muji-muji Rasulullah dan tawasul karo Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada tiga. Sabdanya Rasulullah sunnah qauliyah. Perilakunya, kelakuannya Rasulullah sunnah fi'liyah. Sing ngomong duduk Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi oleh beliau dibenarkan sunnah takririyah. Ada yang tanya sama saya, kamu cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Kitab tarikhnya ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti ini, tahu seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadal Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Wong macane Khulasatu Nuril. Enggak ada cerita kayak gini, enggak ada. Paling ada cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nah, sekali lagi kesimpulannya bahwa budaya kita, culture kita, baca Maulid Nabi, teruskan ya, diperkuat, ditingkatkan. Bila perlu ngerti artinya, ada yang ustadz yang menerjemahkan bila perlu. Nah, dalam kesempatan Hari Santri ini, mari kita ingat sejarahnya Hari Santri. 17 Agustus 45, Bung Karno dan Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu Inggris akan kirim NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Arteko pasukan, tujuannya apa? Mencari orang-orang Belanda yang masih ada dalam tahanan bekas Jepang, yang dulu di penjara oleh Jepang, mau dicari terus bawa pulang lah. Tapi ternyata tidak itu tujuannya. Buktinya bawa senjata lengkap, arep perang gitu, arep golek uang di tahanan duduk, arep perang gitu. Maka Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Gimana ini? Ya kita lawan. Lawannya piye? Rakyat ngelawan, dikeroyok. Namanya intifadah bahasa Arabnya. Kayak orang anak Palestina dulu, pakai kerikil lempari tank baja, itu namanya intifadah. Bukan perang, bukan. Kalau perang seimbang, ini sih enggak. Batu, kerikil, lempar. Namanya intifadah bahasa Arabnya. Ngeroyok lah, keroyok. Oke, setuju dikeroyok. Tapi sing iso ngerahaken masyarakat supaya gelem ngeroyok iki sapa? Yang bisa mengerahkan masyarakat gelem ngeroyok nikahi sapa? Dipikir-pikir, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng. Itu bisa itu menggerakkan masyarakat agar ngeroyok nikah. Akhirnya Bung Karno kirim utusan datang Tebuireng. Kiai, Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman bertanya yang dijawab. Hukumnya dos pundi, hukumnya bagaimana membela tanah air. Hukumnya gimana membela tanah air? Bukan bela agama loh. Membela tanah air. Kiai Hashim Asy'ari ngumpulakan poro kiai. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang. Dari Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara. Dari Pagentongan Bogor Kiai Haji Ajengan Falak. Dari Cirebon Kiai Abbas Buntet. Dari Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Masum. Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Jember Kiai Mahfud Siddiq, Lombok Tengah Kiai Faisal,
kumpul di Tebuireng tanggal 20 Oktober. 20. Diskusi 2 hari 2 malam, tanggal 22 Oktober keluarlah yang namanya resolusi Jihad Hasyim. Isinya apa isinya? Antara lain isinya, barang siap, bahasa Arab sih, barang siapa mati karena bela tanah air, mati syahid. Podo karo bela agama. Bela tanah air itu mati syahid. Pun, barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, jadi cecungu ke Londo atau jadi cecungu kayak Jepang, jadi antek Jepang, boleh dibunuh. Tapi Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir. Betul ngomong kafir. Tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok anteknya Belanda, anteknya Jepang, anteknya penjajah, bunuh. Tapi nggak mengatakan kafir enggak. Paham betul? Nah, dengan resolusi jihad ini datang pasukan Nika di bawah komandan namanya Brigjen Malabi. Terjadi peperangan, mengambil markas komando di desa Siwalan Kerto, Waru. Yang mimpin perang komandannya dari Cirebon. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Kiai Abbas Buntet. Terus dari timur Kiai Wahab Hasbullah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban banyak, puluhan ribu. Tapi mereka kalah. Hari pertama 10 November. Hari pertama perang 10 November. Mobilnya Brigjen Malabi meledak. Brigjen Malabi mati. Ajudannya mati, supirnya mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun namanya. Namanya siapa? Sayang Harun tidak lari, malah pengen delok kaya apa hasilnya. Dikira mercon. Dikira mercon. Harun pun gugur syahid. Malabi mati, ajudan mati, supir mati, Harun pun syahid. Orang gelem melayu, malah ingin pengen delok kaya apa. Dikira petasan. Polosnya Pak Santri gitu polosnya. Nah, ketika Presiden Jokowi kampanye presiden periode pertama, pidato kalau saya menang akan ada hari santri. Menang ceritanya. Presiden Jokowi akan menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Kulo menghadap matur, Pak, kalau 1 Muharram itu sih hari internasional tahun baru Hijriah milik umat Islam seluruh dunia. Jadi nopo balik santri? Hari santri di mana peranan santri dan para kiai membela tanah air adalah 22 Oktober. Akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan diskusi atau FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas diundang, semua ormas. Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Matul Anwar, Syarikat Islam, PUI, semua diundang semua. Al-Irsyad semua datang. Narasumbernya 4 orang. Kulo, Profesor Ismail Azra, almarhum, Dr. Idrus, Direktur Pesantren, dan Abdullah Syarwani, Dr. Abdullah Syarwani. Akhirnya keputusannya semua ormas Islam sepakat hari santri tanggal 22 Oktober. Jadi adanya hari santri itu adalah pemberian dari Pak Jokowi, tapi ya gimana-gimana yang mengusahakan termasuk saya yang mengusahakan. Ketika saya masih menjadi ketua umum, sekarang udah bodolan. Udah bodoh. Alhamdulillah. Ini apa artinya? Artinya saya dongengin apa ini? Ayo jiwa atau ruh semangat resolusi jihad tidak boleh luntur. Kita semua warga NU atau santri-santri harus punya semangat resolusi, yaitu apa? Membela tanah air. Bukan hanya membela agama, ayo membela Indonesia. Apa yang paling penting yang dibela apanya? Kalau keamanannya, yang kepertahanannya, yang membela kewajibannya tentara. Kalau keamanan, kewajibannya polisi. Nah kita apa? Peran kita apa? Jaga budaya, jaga akhlak, jaga moral. Niku perannya para kiai. Penting buatan? Penting buatan. Jadi dalam rangka menjaga keutuhan
NKRI. Kita jaga budayanya, kita jaga akhlaknya, kita jaga seninya, kita jaga tradisinya. Gimana caranya agar generasi yang akan datang tetap bangga dengan budaya Indonesia. Jangan bangga dengan budaya Amerika. Arab Spring itu gara-garanya medsos, komunikasi sangat mudah. Alumni sing kuliah yang Amerika dan Eropa pulang ke Arab ingin seperti Eropa dan Amerika. Apa? Presiden 2 periode. Padahal tadinya orang Arab itu nggak pusing, nggak penting. Mau berapa periode terserah asal bagus. Asal bagus, mau selama seumur ya kena. Begitu mereka yang muda-muda pulang dari Amerika, pulang dari Eropa, ingin melakukan revolusi agar presiden dibatasi dengan 2 periode. Terjadi pertama kali kegoncangan, kerusuhan di Tunis, presiden lari, kemudian pindah ke Mesir, presiden jungkel, jatuh, kemudian pindah ke Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air. Sekarang di Suriah masih belum selesai. Di Suriah itu ada Sunni, ada Syiah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Salafi, ada Jabhatun Nasrah, ada Hizbullah. Mereka masing-masing perang, masing-masing saling membunuh satu sama lain. Pengen Indonesia seperti itu? Ayo kita jaga budaya kita, moral kita, akhlak kita. Ya Allah, paham betul? Ayah saya kiai Deso lah. Tahun 62 ada Cina di Kecamatan Jamblang, dari rumah saya 3 kilo lah. Ada Cina, entah gimana ceritanya, pembantunya mati, dibunuh, bupiye lah. Santri-santri kempek itu saya. Babakan Ciwaringin, Balai Rantai, demo ke Jamblang itu. Ayah saya pidatonya gini pesannya, silahkan demo, titip, gereja jangan ya. Gereja jangan. Itu rumahnya, tokonya Cina pecah kabeh, kecuali gereja. Hanya satu waktu itu. Waktu itu satu, ada gereja itu. Kecuali gereja, utuh. Itu pesan ayah saya kepada santri yang akan berangkat demo. Silakan kamu buat apa saja asal satu, gereja jangan diganggu. Itu akhlaknya para ulama dan para kiai, menghormati perbedaan agama, toleransi perbedaan agama, sehingga waktu mangkel pun, waktu marah pun tetap menghormati tempat ibadah mereka. Kita tidak boleh carpe diem semena-mena. Paham betul? Sayyidina Umar pernah pergi ke Palestina. Sampai di Palestina waktu itu yang menguasai Palestina wong Kristen. Sayyidina Umar jalan-jalan keliling. Masuk gereja, nembe wuro ada gereja kan. Di Mekah Madinah enggak ada gereja. Baru tahu ada gereja, masuk. Pas lagi delok-delok di dalam gereja, adzan asar. Sayyidina Umar keluar dari gereja. Kata Severnusnya, pendetanya lah, romonya, sholat di sini saja dalam. Enggak. Di sini saja suci. Enggak. Saya sholat di luar. Kenapa? Khawatir, saya takut kalau nanti generasi Islam yang akan datang akan merebut gereja ini. Alasannya bekas sholatnya Umar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti umat Islam akan datang merebut gereja, alasannya bekas sholatnya Umar. Maka saya sholat di luar. Itu akhlakul karimah. Ya Allah, paham betul? Kanjeng Nabi pun hubungan dengan gubernur Mesir Muqawqis yang agamanya Kristen Ortodok sangat baik. Beliau pun kirim-kiriman surat, balas-balasan surat, dan beliau memberi hadiah gubernur ini. Begitu Raja Ethiopia yang beragama Ortodok juga, hubungan karena Kanjeng Nabi baik. Tapi kalau memusuhi Islam, ya baru Kanjeng Nabi siap-siap melawan. Ketika Kanjeng Nabi ketamunan orang Kristen Najran, Kanjeng Nabi bingung, piye yo? Baru kali ini ada tamu non muslim kan. Turun wahyu Muhammad, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Muhammad katakan kepada mereka, ayo duduk ngomong-ngomong yuk, diskusi yuk. Mbuh aku, mbuh awakmu sing bener coba. Enggak, kamu kafir, raka goblok. Enggak gitu enggak. La'alli, menolak itu menowo. La'alli au iyyakum,
Aku atau kamu ala hudan yang benar, au fi dhalabin atau yang sesat. Gitu cara ada menerima tamu, ada bergaul dengan non muslim, dengan orang yang beda agama, tetap kita harus menghormati. Gitu ya. Alhamdulillah pengajian sebenarnya kata ini nek bubar aman tertib mboten wonten kerusuhan. Solawatan kalau Habib Syekh piro 20.000 bubar tidak ada pot bunga yang pecah satupun. Tapi nek sepak bola terus berarti bangsa Indonesia ini belum layak main sepak bola, belum pantas. Oh sepak bola itu hiburan. Hiburan nonton sepak bola itu hiburan. Kok malah tragedi yang terjadi. Nah, hiburan, ayo seneng-seneng nonton sepak bola. Bodoh kalau nonton apa lah. Bodoh nonton dangdut atau nonton apa. Hiburan. Nonton sepak bola. Kok malah rusuh. Nah ini apa? Karena budaya kita sangat rentan. Sangat tipis budaya kita ini. Sehingga apapun dilakukan nuruti hawa nafsu. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul maklakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qutan fariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah tasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin bi adi kulli ma'lumin lak. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa iyyakum bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa iyyakum minal mihani wal fitan wal hammi wal gham wal amrad al asqam wa an taj'alna wa lakum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bifadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuhunna baru wala fajir ya akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni lahadat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alaika dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li ma'had ora aji qulubal makhluqat sakhir hadzal ma'had al mubarak ora aji qulubal makhluqat sakhir lana qul makhluqat wa atif qulubal alamin bisri alina wal bisna qabulan bisal ma'had rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa alihi wasallam subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet
uripe slamet, matine slamet, hayatu salam, mautu salam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diarahkan sugeng kundur kepanggih malam Ahad Pahing yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.